Kasus dugaan penipuan yang dilakukan oleh Medina Zain terhadap Uya Kuya dan Jenis Karista hingga kini masih terus berjalan. Perseteruan Uya Kuya dan Jenis Karista dengan Medina Zain bisa dibilang yang paling hits diperbincangkan dan menjadi omongan hangat publik serta sorotan para netizen. Hingga kini perseteruan di antara mereka masih terus berjalan, dimulai dari saling serang cacian dan ancaman di sosial media. Hingga saat ini diketahui bahwa Uya dan Jenis pun berkolaborasi membuat video klip sebuah lagu yang berjudul Tuti yang terinspirasi dari pengalaman pribadi mereka yang konon katanya menjadi korban penipuan. Menurut Uya dan Jenis, lagu itu dibuat dengan tujuan mengedukasi masyarakat agar tidak gampang tertipu dengan flexing alias penipuan berkedok kekayaan yang menggunakan barang-barang mewah dan branded agar bisa mempengaruhi orang lain. Lantas, seperti apa kekesalan yang dirasakan oleh Uya dan Jenis akibat kasus dugaan penipuan tersebut? Dan bagaimanakah Uya dan Jenis mengawal sampai akhir kasus dugaan penipuan yang menimpa mereka? Tuti ini adalah fenomena orang wanita yang suka flexing, ya, suka tampil hidup mewah, bilang bahwa dia kaya raya, dia punya usaha keren, tapi ternyata itu tambal sulam dan utang kanan kiri. Flexingnya itu digunakan untuk nipu. Dan dia pakai barang-barang brandy, ternyata palsu, KW, dia juga jual barang-barang KW untuk nipu orang. Jadi kayak gitu kan banyak terjadi. Kayak kemarin juga yang kasus trading kan juga gitu kan. Orang flexing biar orang percaya, orang. Nah ini intinya adalah pembelajaran juga, edukasi buat orang jangan terlalu percaya sama gaya hidup mewah orang yang tiba-tiba muncul, ternyata belum tentu dia emang kaya. Pengalaman saya juga akhirnya. Ini bukan pengalaman, curahan hati. Betul, iya, tapi emang banyak terjadi sih orang-orang yang sok kaya apa segala macam di sosmed, itu emang tujuannya buat nipu. Yang terjadi juga sama sebelumnya, kan korbannya udah banyak juga, aku lihat sendiri. Yang ditipu kan bukan Uya sama gue doang, banyak orang yang masyarakat kecil apa segala macam. Jadi kita bikin lagu, ini dia yang bikin sih, bukan kita sih. Dia bikin lagu. Aku dong. Tapi lo kan bantu doa. Gue bantu doa sama bantu nyanyi. Iya. Terus itu jadi kan ada edukasinya juga. Bukan bungkam, dia lagi kabur mengulur waktu. Dia sangka polisi Indonesia itu tidak pintar ya. Padahal polisi Indonesia itu kan pintar dan semua itu sama di mata hukum. Biarpun dia kabur kan tetap aja pasti berjalan gitu loh. Kita juga nggak mau, ini adalah bagian dari strateginya buat dia nggak muncul supaya dia pikir orang bisa lupa. Nah itu mungkin strategi juga, mungkin dari timnya atau tim siapanya kita ya, yang bilang dulu diem aja deh, nanti biar orang lupa sendiri. Kita nggak akan bikin orang lupa. Kita akan terus ingatkan orang supaya kejadian ini tidak pembelajaran tidak terulang lagi, dan ini ada efek jerah. Dan karena terbukti udah dari 2 tahun yang lalu dia kan selalu dimaafkan kan, berujung damai. Akibatnya apa? Akibatnya gue ikut ketipu, iya kan? Gitu, akibatnya ada korban-korban lain. Dan juga dia harus diberi efek jerah. Jangan mau maafin loh. Iya. Awas suka maafin, tetap maafin boleh. Iya, tapi prosesnya berjalan. Kalau dia nggak muncul, kita buat lagu kedua, ketiga, keempat. Ini mah ngebut banget, cepet lagu banget. Gue buat cuma sehari, gue buat musik cuma satu, gue suruh orang yang aransemen 1,5 hari. Terus abis itu maksa ikut sehari. Dia maksa ikut sehari kan, gue cuma bilang, Nis gue mau bikin lagu judul Tuti, gue ikut dong. Enggak Nis, gue bilang gitu. Gue tolak sumpah. Terus dia nggak jadi apa, katanya gue bikinin lagu aja satu lagi, nggak mau. Gue udah bilang satu lagi gue buatin buat khusus lo, bilang nggak mau. Dia bilang gitu. Dia terakhir ngancam, kalau lo nggak ngajak gue, lagu lo bakal gue celah-celah lagi. Gue bakal, ya udah, gue bilang ya udah deh, boleh deh. Itu beneran, ini bukan gimmick nih. Dia maksa 1 hari penuh. Sampai akhirnya udah rekaman, gue bilang, Nis nih apalin lagunya, apalin bagian lirik lo, terus besok kita rekaman. Besok aja, pas gue udah masuk rekaman, udah mau jam 4 sore, dia diteleponin nggak bisa, ternyata dia ketiduran. Terus masih bilang lagi, besok bisa nggak rubah rekamannya? Gila, udah gue panggil Bowo, udah gue panggil sewa studionya, mau dipindahin besok, nggak bisa. Kalau nggak gue udah kesempatan tuh. Kalau enggak lo nggak usah sama sekali. Iya, seneng nih dia tidur. Dia datang lo. Aku pasti Uya yang seneng duet sama saya. Iya. Karena suara saya bagus banget gitu, membantu suaranya dia, ya nggak Kak? Ya benar, karena waktu pertama kali Dennis lu buat single yang judulnya Gila tuh kan ya, gue sempat berpikir ini gimana sih orang nyanyinya, orang ngomong aja fals gitu kan. Nah gue tertantang kan buat duet sama lo kan. Ternyata lu pertama kali nih nyanyi dalam hidup lu sekarang nyanyi bener kan? Iya. Yang dulu autotune kan aku kan? Autotune. Oh yang ini aman, nyanyi beneran nih guys. Autotune 1000%. Iya, walaupun ini yang sekarang ini harus dengan bantuan vokal director top Indonesia, Mas Bowo Soulmate. Vokal directornya siapa coba? Bowo nih yang vokal director dia. Raisa, Afgan,
Rizky Febian, Tiara Andini, Ziva, Liodra. Dan saya udah tanya langsung sama Mas Bowo, saya punya bakat apa enggak? Dia bilang saya sangat punya bakat. Dan Iya, saya iya, udah iya. buka buat tur Pulau Jawa Bali untuk nyanyi lagu ini. Iya, iya. Lo harus ikutan audisi Faktor X. Bukan X Factor, Faktor X. Itu kan bukan nyanyi. Ya, enggak, kalau enggak itu Fear Factor. Ya itu kan bukan nyanyi. Tapi lo tapi ini menurut gue sih ini dulu sebuah mahakarya gue yang paling top sih ini, karena gue bisa membuat dia yang dari suaranya autotune jadi bener nyanyi beneran. Hati-hati Kak ngomong kita berantem lagi. Enggak, tapi kan gue puji lo gimana sih? Iya. Kan berarti lo berhasil ya kan? Iya. Di tangan gue. Yovie Widianto belum tentu bisa bikin karya ini. Mengolah. Biasa jadi Yovie Widianto waktu rekaman nyerah. Gue kan gak nyerah. Iya benar. Iya kan? Benar. Itu sedikit. Berarti gue lebih masterpiece, iya kan? Benar. Mengolah emang saya adonan. Tapi lo bener loh, tapi walaupun itu susah payah dan akhirnya dia bisa buktikan dia bisa nyanyi. Artinya lo orang yang belajar cepet, walaupun Iya. belajar cepet kan? Cepet nangkep. Lama juga sih. Ya cepet ya, dari jam 4 sore sampai jam 4 pagi. Cuma dia doang. Padahal cuma Gila loh. Baik, gua nyanyi ini 20 menit kelar kan? Oh. Dia bisa 12 jam loh. Itu aja itu 2 jam loh, cuman Kalau saya sih jujur aja ya senang-senang aja, karena memang saya sudah merasa punya bakat itu dari saya lahir gitu. Jadi kalau sampai saya nyanyi sama Uya ya itu udah nasib bagus Uya. Gitu. Iya sih benar. Tapi dengan begini gue mulai diperhitungkan di kalangan musisi-musisi senior. Karena belum tentu Ahmad Dhani, Yovie Widianto aja bisa mengolah dia jadi lagu kan. Gue bisa, berarti gue lebih tinggi lagi derajatnya. Enggak, gimana kalau bisa dibilang memanfaatkan momen, ya iyalah. Semua orang pasti yang orang pintar bisa harus tahu momentum. Iya, namanya juga entertainer. Iyalah, cuman kan intinya adalah ini caranya kita membalas orang jahatin kita, orang menghina kita balasnya dengan karya, dengan lagu. Betul, bukan dengan somasi yang ada isinya. Saya sih nggak mengharapkan trending atau segala macam, cuman saya yakin lagu ini bakal candu, bakal disukain orang. Dan ingat, lagu ini bukan hanya sekedar bermusik, tapi juga ada pesan dan edukasi di dalamnya, bahwa jangan mudah tertipu oleh gaya flexing hidup memang orang, akhirnya buat nipu kita. Segera keluar, cepat sembuh, dan segera selesaikan kewajiban-kewajibanmu. Sembuh. Hah? Masuk angin kan bisa juga. Oh, iya. Kalau Uya Kuya ingin memberikan efek jera dan terus melanjutkan proses hukum yang telah berjalan, meski Medina Zain dikabarkan masih dirawat di rumah sakit jiwa, maka selebgram Jenis Karista justru berusaha untuk menemui suami Medina Zain, yaitu Lukman Azhari, yang belum diketahui keberadaannya. Sebagai salah satu korban dari Medina Zain, Jenis pun menelusuri keberadaan Lukman Azhari dengan mencarinya di beberapa lokasi yang diperkirakan sebagai tempat tinggal Lukman saat ini. Lantas, seperti apakah penjelasan Jenis terkait dirinya yang mencoba mengupas fakta terbaru dari Lukman? Dan benarkah Lukman adalah bagian dari sindikat kasus dugaan penipuan tersebut? Proses udah jalan dong. Kalau kita kan nggak cuma ngancem-ngancem orang ngelaporin doang, tapi ternyata cuma nganceman doang. Orang juga, semua warga negara bisa ngelapor ke polisi, tapi kan belum tentu laporannya jalan. Kalau kita kan laporan udah jadi LP, udah ada undangan klarifikasi, saksi-saksi udah diundang, berikutnya tinggal undang ya terlapor lah ya. Ya karena gue waktu lapor aja kan gue juga nggak umbar-umbar, tuh udah lapor gitu kan. Ya karena emang harusnya Ya. gitu, beda Iya. sama yang kubu yang suka ngancem-ngancem doang gitu. Siapa sih? Ada kubu siapa mau gue sebut, gue sih berani. Lo sebut Mau. aja, kalau gue sih. Oh ya udah, kemarin saya habis ke rumah suaminya. Oh, Iya, lanjut. Iya, habis ke rumah suaminya nyari gitu kan. Saya kan pengen balain Lukman, kalau benar Lukman itu nggak terbukti bersalah. Kan soalnya aku kasihan sama Lukman. Lukman dituduh-tuduh sindikat suami istri tukang tipu. Kan kasihan ya. Ya jadi kan saya kan Jenis Karista pembela kebenaran dan keadilan mau belain Lukman. Kalau emang Lukman itu bukan sindikat tukang tipu, mau saya belain. Gitu. Lukmannya nggak mau keluar rumah. Tapi ada di rumah. Iya, terus saya nongkrong kan di warung di seberangnya. Kayak wartawan ya ini ya. Ya nggak apa-apa dong. Ada kartu pers nggak lo? Ada. Terus Lo ada kartu pers nggak? ada. Tunjukin dong. Iya. Terus gitu kan gue nongkrong Iya. kan gitu. Terus gitu kata orang rumahnya udah 1 bulan nggak di sini gitu, udah berbulan-bulan, udah lama. Terus gitu tiba-tiba ada pembantu pakai daster gembok pintu. Gue bingung kok gue datang digembok gitu ya. Terus gitu gue nongkrong ke warung kan, warung seberangnya.
Saya tanya, Bang kapan terakhir ketemu Lukman? Terus katanya jam 11 tadi abis sholat sholat apa Kak? Sekolah siang? Siang zuhur. Zuhur, abis zuhur bareng gitu. Oh, ada berarti ya. Ada berarti Mbak mau alamatnya? Nggak boleh. Iya. Soalnya aku ke sana mau silaturahmi, bukan mau gerebek, jahat Ya udah, abis ini bareng-bareng aja ke sana. Bareng-bareng aja ke sana ya. Gue gak ikut. Oh, ikut lah Kak. Kan deket sini rumahnya katanya. Iya dekat di sini, iya. Ya katanya kan yang di Lambe kan katanya dia udah keluar dari RSJ. Kan kata Bang Kasban katanya dia dikunci dari luar, bukan di dalam. Dikunci dari luar. Itu mana bisa foto-foto? Bang Kasban gimana sih ngomongnya? Bingung deh. Ade bingung sama omongan abang, mana yang benar? Gitu, abangku sayang. Ade butuh pencerahan. Ini juga Bang Kasman gue WA-in gak dibales loh. Sombong loh, padahal dulu WA gue terus loh. Kayak gue dibales nih Kak. Iya, dia lagi apa ya maksudnya ya? Lagi tarik ulur sama gue apa ya? Berarti nggak jadi dong Kak podcastnya ke... Ya boro-boro gak berani dia kayaknya. Masa sama tukang bunga aja gak berani? Gimana sih Bang? Ya cepet-cepet keluar lah. Karena percuma lu ngumpet-ngumpet juga proses hukum berjalan. Jangan bikin tambah panas korban. Harusnya lu minta maaf lah. Gitu, kan kalau udah minta maaf kan korban reda gitu. Tapi kali ini gue seneng sih. Kayaknya pengacara ini dan klien ini sama-sama salah pilih. Si kliennya cara pilih pengacaranya salah pilih klien, jadinya makin blunder. Cocok menurut gue, ya kan. Terus segitu itu juga si suaminya ya, Lukman itu menurut gue harus keluar ya, harus klarifikasi ya. Karena biar orang nggak menduga-duga dia tuh sindikat tukang tipu, kan malu dong sama keluarga besar Azhari. Sabar. Oke.